baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44. Seorang Katolik yang sekarang viral, ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen itu janganlah nyembah patung. Karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba kamu baca Yesaya pasal 44. Lah, untuk itu saya akan memberikan sedikit koreksi dan masukan kepada Daniel Mananta. Nah, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan. Itu bukan urusan kita atau hak kita melarang-larang iman kepercayaan Anda. Yang ingin saya tegaskan, pertama saya lihat Anda itu artis, bukan teolog, bukan pendeta. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini saya minta Anda memikirkan. Karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad, tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah? Yang ada batu hitamnya di ujungnya itu. Kenapa harus sholat dengan ruku dan sujud menghadap ke sana? Kenapa harus mensujudi, menyembah, ruku ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang Muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, ruku mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen. Doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan. Nuansa, aura, sujud menyembah Ka'bah tidak terasa karena Ka'bah ada jauh di Arab Saudi, kita di Indonesia hanya mengarah ke sana. Tapi coba perhatikan gambar ini. Semua sujud kemana ini? Dia berdoa ke arah mana ini? Coba Anda lihat dan jawab dengan jujur di hati Anda ya Daniel Mananta. Ini siang hari, mau malam hari pun semua sama. Rukuk sujud wajib ke bangunan yang berbentuk kubus ini, di mana di ujung sebelah sananya ada Hajar Aswad. Bahkan di dalam ritual haji, untuk mencium batu hitam, kalau di Indonesia, saya ini penggemar akik, batu hitam legam itu namanya Hajar Jahanam. Kalau di Arab Saudi itu namanya Hajar Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Kita meneruskan soal parameter kemusliman, kekafiran, kemusyrikan dan sebagainya. Tapi kita mengeksplorasi wilayah-wilayah tema dan skala yang mulai agak sedikit melebar. Misalnya salah satu bentuk syariat mahdhah itu adalah kita sholat menghadap Ka'bah. Ini juga sudah menjadi bahan pertentangan bahwa kita harus punya presisi sedemikian rupa sehingga masjid-masjid dikasih garis-garis 24,5 derajat barat ke arah utara dan seterusnya, seolah-olah kita bisa benar-benar menghadap Ka'bah. Tapi kalau Anda menghitung bujur dan lintangnya, susah juga kalau menghadap Ka'bah. Jadi sebenarnya Ka'bah itu inisial saja. Sebab kalau mau menghadap Ka'bah benar ya harus miring ke depan. Kalau dari Indonesia kudu miring nang ngarep berapa derajat kae sehingga wajah kita menghadap Ka'bah, karena bumi ini bulat. Seandainya bumi ini rata, masih mungkin itu kita menghadap Ka'bah. Jadi aslinya tidak mungkin ada presisi material atau presisi teknis menghadap Ka'bah. Maka kita harus punya parameter, kita harus punya cara berpikir, cara melihat, harus punya metode untuk menemukan hakikatnya ini apa sebenarnya. Nomor satu, memang ditemukan akhirnya bahwa memang harus menghadap Ka'bah. Ya, Ka'bah itu bukan hanya
itu dahsyat. Bukan hanya tempat di mana kita mempersatukan wajah kita untuk menghadapkan ke suatu arah. Akhirnya ditemukan bahwa memang Nabi Ibrahim dulu itu terbimbing oleh Allah untuk membangun Ka'bah di pusat, gampangnya titik nolnya dunia. Bahkan kemudian ditemukan bahwa seluruh galaksi dan alam semesta ini titik pusatnya adalah Ka'bah. Dan itu tidak mungkin diteliti secara ilmiah. Dan kalau menunggu penelitian ilmiah, maka baru sekarang orang menentukan Ka'bah. Sehingga semua nabi-nabi dulu malah tidak menghadap Ka'bah. Itu ada penemuan seperti itu, tapi tidak berarti Ka'bah itu Allah. Jadi kalau saya sholat menghadap Ka'bah, bahkan saya sholat di Masjidil Haram, ngarep dewe, paling depan softnya, di depan Ka'bah, orang bisa menuduh, alah orang Islam juga nyembah berhala. Nah, kita kan tidak nyembah Ka'bah. Nah, sekarang orang lain yang nyembah patung itu, kalau dia mengatakan, loh saya tidak nyembah patung kok, saya tuh menyembah sesuatu yang agung, yang maha besar, yang saya lambangkan dengan atau melalui patung ini. Sama dengan orang Islam melambangkan kebesaran itu dengan Ka'bah. Nah, itu bisa juga ada perdebatan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa kita menghadap kiblat itu, kalau saya menyebutnya itu, yaitu Allah menentukan titik administratif supaya orang bisa mempersatukan arah wajahnya di seluruh dunia. Tapi kita tidak menyembah Ka'bahnya, sehingga Ka'bah itu memang suci, tapi tidak usah dituhan-tuhankan, tidak usah disakral-sakralkan sampai seolah-olah kainnya itu berkah sampai kita sobek-sobek, kita bawa pulang ke jadian jimat terus digawe bungkus akik kan gitu. Nah, demikian juga Hajar Aswad. Kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad punya keistimewaan secara fisik. Keistimewaannya Hajar Aswad adalah pada peristiwa di mana Rasulullah mencium dia. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan sebelum mencium Ka'bah, kalau tidak karena Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan bersedia mencium kamu. Kan begitu. Jadi yang dicium itu semuanya Allah. Yang dicium itu adalah kenikmatan kita di dalam berdialektika dan menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak hanya menyangkut Ka'bah, di dalam hal apapun saja sebenarnya kita harus menemukan hakiki dari persoalannya. Kalau tidak kita bertengkar tidak karu-karuan terus menerus gitu, sampai akhirnya nanti ada sertifikasi Ka'bah, sampai ada sertifikasi macam-macam. Nah, itu membuat kita menjadi tidak semakin dewasa, tetapi kita tidak memiliki landasan-landasan filosofis dan hakiki untuk memahami suatu hal, sehingga kita akhirnya menghabiskan waktu secara mubadir untuk mempertengkarkan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita pahami substansinya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, omongan saya ini juga sekali lagi jangan dipercaya, karena yang justru saya inginkan dengan omongan ini adalah Anda percaya kepada Allah dan memahami Allah. Seandainya Allah dulu nyuruhnya ke Candi Borobudur, ya kita ngadap Candi Borobudur, terserah Allah itu. Jadi saya mohon dengan sangat kita memperkecil pertengkaran-pertengkaran yang tidak dan memperbesar hikmah dari segala perbedaan kita itu, sebagaimana Allah selalu mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu melarang orang menyembah batu. Tapi kemudian dalam tradisi Islam sendiri ada orang sholat kemudian sujud, yang secara zahir sujud itu mencium batu atau mencium masjid tempat kita sujud. Apalagi kita mencium Hajar Aswad, secara kasat mata seakan-akan kita ini menghormati betul Hajar Aswad, sehingga orang kafir mencibir Muhammad itu aneh, dia melarang kita menyembah batu tapi dia sendiri mencium Hajar Aswad seperti itu, dia sendiri menyembah batu. Orang kalau sujud seakan-akan seperti itu. Tapi lewat penjelasan Nabi
bahwa kita sujud hanya kepada Allah. Kita kalau sujud baca sajadah wajhililladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajah kami sujud kepada zat yang menciptakan wajah kami, yang mengasihi kita pendengaran, yang mengasihi kita pandangan. Hanya Allah saja yang ahsanul khaliqin, hanya Allah saja zat yang paling baik dalam penciptaan. Ini penting sekali saya katakan bahwa sehingga sujud kita yang seperti itu adalah simbol tawadhu. Tidak ada kaitannya dengan kita ini menyembah batu. Sehingga kita tradisikan ke anak-anak saat sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ajarkan mereka bahwa semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Jadi andai kan nggak ada tradisi tauhid yang dijelaskan begitu detail, saat kita haji bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya, setiap kita haji mengitari Hajar Aswad kita bilang nikmat semua dari Allah. Enggak ada syarik bagi Allah, enggak ada mitra bagi Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Sehingga karena ini kita maklumatkan, kita kumandangkan, meskipun umat Islam itu mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, enggak akan disalahpahami ini bentuk penuhanan kepada Hajar Aswad atau kepada Ka'bah, karena kita ungkapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Enggak ada syirik, enggak ada mitra bagi Allah. Sehingga dari sekian talbiyahnya Rasulullah kita tahu ini bentuk pemaklumatan tauhid, bahwa tauhid harus dikumandangkan lewat kalimat-kalimat thayyibah, lewat pemikiran-pemikiran logika hujjah bahwa Tuhan pasti satu dan yang jadi Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena andekan ini tidak dikumandangkan, kemudian ada ritual yang secara lahir kasat mata nyium Hajar Aswad, nanti seperti tuduhannya orang kafir bahwa Islam itu aneh, melarang menyembah batu, tapi nyatanya ada ritual mencium batu. Tapi sebab itu tidak menjadi aneh ketika Imam Bukhari termasuk rawi besar, termasuk hadis sahih yang meriwayatkan Sayyidina Umar atau Umar radhiyallahu anhu itu setiap mencium Hajar Aswad beliau berkomentar, saya tahu betul kamu hanya batu, la tadurru wa la tanfa, tidak memberi madarat, tidak memberi manfaat. Kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya tidak mau mencium kamu. Dulu di era itu ada momentumnya. Kenapa sih Umar radhiyallahu anhu atau sahabat Umar susah-susah memberi penjelasan seperti itu? Karena dulu masih ada salah paham bahwa mencium batu itu identik dengan misalnya menuhankan batu atau mendewa-dewakan batu. Sehingga Umar berutuh memberi penjelasan. Sayyidina Umar memberi begitu penjelasan detail bahwa kamu hanya batu yang tidak mandoroti, tidak manfaati. Tapi secara tradisi sunnah Rasul kamu dicium, ya saya ikut mencium. Ini penting sekali penjelasan-penjelasan seperti ini, maklumat-maklumat seperti labbaik Allahumma labbaik, sehingga semua ritual muslim tidak disangka atau tidak disalahpahami sebagai pemuja materi. Lagi-lagi penjelasan yang detail ini disebut al-bayyinah, rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Kemudian ayat berikutnya disebut fiha kutubun qayyimah, bahwa dalam kitab suci Al-Quran itu banyak aturan-aturan atau catatan-catatan yang begitu lurus, begitu benar. Agama ini sanad, agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah, sing takon. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mereka Allah tidak butuh napa. Jadi itu kan jelimet, mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, nah, kacau kan? Tapi berhubung wong ra paham, alhamdulillah namun iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, makna nih terjemah. Iki tempat kacau. Ibarat kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Di kacau. Ya mulane ana ulama. Jadi diarani Baitullah apa? Dikatakan daleme Allah maknane kok idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif? Maknane omah sing mulia sampai diistilahno
daleme Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat tuh madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul lah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala, hanya karena Kanjeng Nabi nanti takut Yahudi, Muhammad nak langit bumi itu sok ben hancur pas kiamat, terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara tidak kok endi. Jadi nak takut ngono mirip so, mirip Yahudi, nak mirip Sugair apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika, itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Itu sesuai ngono, agama itu angel oleh nerangno sampean agama itu. Sampai saya kita bedheki, Nabi Adam diusir kondi swarga, terus wargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan nggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono, lan ning di serarah pokoknya ono. Ya itu kan sama-sama, nah, terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Ya sudah, sampeyan bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya ora ketemu. Sekono anak nong cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampeyan aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Doroe neraka. Agama itu unik ya karena tadi apa ya, dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa riwayat. Inna hadal idmatinun fangguru aman takhudu nadinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar ya. Dari sanad yang apa, dari sanad yang ya sudah seperti itu. Makanya itu kalau setuju model kayak sholat sunnatas safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunnatas safar. Misalnya orang di pesawat gitu. Karena guling-gilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kayak Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Nah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu ya, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana karena dia pas ya. Bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola yang sama atas dikatakan sama-sama di atas ya, kadarnya hanya 1/4, lainnya itu sudah dikatakan samping.
Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, nggak tahu ono rino. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Nggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama, karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Gue ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Pokoknya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari Kiai ku mek lemah, swawarna raine. Loro cung, wis sakit. Kau jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterang no. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya, ya jadi kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat. Dicereweti bojo mek diarani duda iku lara ndi? Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti uang itu dibolak-balik.